Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas permainan yang sangat-sangat menarik. Perlu diketahui bahwa pada selang VD kandidat kemarin bahwa di Madrid juga menyelenggarakan turnamen di jalanan teman-teman. Seperti Judith Folger, Anies Giri, Magnus Carlsen pun mengikuti turnamen ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda permainan antara Anies Giri menghadapi juara dunia Magnus Carlsen. Dan bagaimana keseruan permainan ini, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Anies Giri memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas kuda ke C6. Kita lihat teman-teman bahwa Magnus Carlsen mencoba sebuah hal yang berbeda. Ia memilih pertahanan Nimzowitsch. Kuda ke F3, D6, D4, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu G6. Mempersiapkan fianchetto, lalu rokade ke depan. Gajah ke E2 dilanjutkan juga mempersiapkan rokade. Di sini gajah ke G7, rokade masing-masing pemain. Pion ke D5 saat ini menantang kuda. Kuda mundur ke B8 mencoba juga mereposisi diri ke depan. Pion ke H3, lalu pion ke A6. Dilanjutkan dengan A4, pion ke B6 juga mempersiapkan fianchetto. Benteng ke E1, lalu gajah ke B7. Dilanjutkan dengan gajah ke G5 mengancam kuda. C6 dimainkan menawarkan pertukaran pion, menteri ke D2. Kita lihat teman-teman, selain juga untuk mengaktifkan benteng ke depan, juga di sini mungkin menawarkan pertukaran gajah. Sehingga kuda B ke D7 dimainkan memperkuat kuda satu sama lain. Gajah ke F1, lalu pion C memukul pion D, pertukaran benteng ke C8. Cukup penting teman-teman, di mana juga variasi dari hitam menempatkan benteng di file C. Dan Anies Giri saat ini tidak melanjutkan rencananya seperti menukarkan gajah, tetapi gajah mundur ke E3 mengancam pion ke depan, dan di sini benteng ke E8 dari Magnus Carlsen. Jika kita mengacu kepada komputer sebentar teman-teman, ada sebuah kombinasi yang cukup menarik di dalam posisi ini, yaitu dengan benteng memukul kuda, percaya atau tidak. Dengan ide seperti ini tentunya menteri menerima, maka kuda memukul pion pusat 2 kali mengancam menteri. Menteri tentunya ke A3 juga melindungi pion, maka di dalam posisi ini pun dengan kompensasi 2 pion ini, dan ini pun masih cukup solid ke depan teman-teman. Dan kita kembali di dalam posisi ini dipilih oleh Magnus Carlsen dengan benteng ke E8, dilanjutkan dengan gajah ke D4 saat ini mengancam kuda, benteng ke C7, dimana dengan ide seperti ini mengaktifkan menteri ke depan, lalu juga mengaktifkan benteng, di sini juga menekan terhadap pion. Sehingga benteng A ke D1 dimainkan secara tidak langsung ke depan menambah support terhadap pion. Di sini menteri ke A8 fokus rencana, raja ke H1 di mana ke depan mendorong pion mencoba ke depan. Gajah ke F8 dimainkan dengan ide seperti ini apabila sebelumnya benteng langsung ditumpuk, masalahnya tiada perlindungan terhadap pion, sehingga gajah ke F8 mensupport pion lalu ke depan mengaktifkan benteng. Gajah ke E3 dilanjutkan, benteng ke C8, lalu gajah ke G5 kembali menantang kuda, benteng ke C5 di mana ke depan menambah tekanan terhadap pion. Di sini gajah ke E3 mengancam benteng. Sekarang jadi pertanyaan, apa kira-kira opsi yang dimainkan oleh Magnus Carlsen? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan, yaitu dengan benteng memukul kuda. Dan memang ini opsi terbaik. Pion menerima, maka kuda ke-4 saat ini terlebih dahulu mengancam menteri, mengancam pion, tidak langsung terburu-buru memukul pion teman-teman, tetapi ke-4 mengancam menteri, menteri ke D4, maka kuda memukul pion saat ini mengancam benteng, benteng ke D3, maka kuda memukul pion. Kita lihat teman-teman bagaimana pion dari putih digerogoti satu persatu. Dilanjutkan dengan gajah ke G5 saat ini mengancam pion ke depan, maka benteng juga langsung memukul pion C2, benteng ke D2 menawarkan benteng, benteng ke C5 menolak, dan kuda ke H2 saat ini mencoba mereposisi diri ke depan. Coba kita bayangkan teman-teman, di mana kanter ke depan melakukan skak, juga di sini ke depan mengaktifkan menteri. Di mana gajah langsung ke G7 mengancam menteri, menteri ke H4 fokus rencana,
gajah ke C3 juga mengancam benteng. Kuda ke G4 juga fokus mencoba meng-counter attack dari Anes Giri. Kita mengetahui teman-teman bahwa ini juga partai kilat teman-teman. Gajah langsung memukul benteng, gajah memukul gajah, lalu pion ke H5 saat ini. Karena apa? Di dalam posisi ini ada skak ke depan sehingga pion langsung melaju. Kuda tetap ke H6 skak, raja ke G7, dan benteng saat ini memukul pion. Dan sekarang jadi pertanyaan bagaimana melanjutkan permainan. Tentunya jika dianalisa lebih lanjut, jika juga cukup dalam dipikirkan, di sini Magnus Carlsen kuda memukul benteng teman-teman. Tetapi tentunya Magnus Carlsen pastinya mengetahui yaitu dengan kuda ke E5. Ini adalah opsi terbaik mensupport pion dengan ide seperti ini. Apabila F4 mengusir kuda, sudah bisa menteri ke 8 teman-teman. Karena di dalam posisi ini apabila langsung benteng semisal memukul pion skak dengan harapan mendapatkan menteri, masalahnya kuda memukul benteng juga melindungi menteri. Inilah poinnya teman-teman, jelas di dalam posisi ini hitam sangat unggul. Namun rupanya tentunya karena juga keterbatasan waktu, kuda juga langsung memukul benteng, maka dilanjutkan menteri menerima, dan ini pun ancaman skakmat ke depan teman-teman yang jelas sangat berbahaya sehingga kuda ke E5 mensupport pion. Tetapi sebelum ke sana teman-teman, bahwa menteri ke F8 layak dicoba. Memang memberikan kuda teman-teman. Di sini juga mengancam gajah. Gajah ke C6. Kemana menteri melangkah? Diagonal ini semuanya dikontrol oleh hitam. Sehingga menteri ke A7. Maka benteng ke D5 mengancam gajah. Dan kemana gajah melangkah? Karena kita lihat harus tetap diagonal ini untuk mensupport kuda. Dan opsi terbaik disarankan oleh engine yaitu dengan kuda memukul pion. Maka menteri menerima, gajah ke C3 skak, raja ke F8, menteri menukarkan menteri dengan harapan gajah ke C4 juga mengancam benteng. Di sini raja ke E6, pertukaran terjadi, tetap bahwa dengan unggulnya pion ini bahwa hitam pun tetap lebih baik. Namun kita kembali. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan kuda ke E5 juga mensupport pion, maka langsung F4 mengusir kuda, menteri baru ke F8, maka menteri saat ini memukul gajah. Kuda ke C6 menyelamatkan diri, dan F5 saat ini lagi-lagi menantang dan juga merusak struktur pion ke depan. Menteri ke E7 dimainkan menawarkan menteri. Di sini menteri memukul pion, mengancam juga benteng ke depan, juga menggerogoti pion satu persatu, mempersiapkan pion promosi. G5 dimainkan menolak pertukaran, dan di sini menteri ke B2 skak. Dan sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan, dan inilah posisi kritikal teman-teman. Memang secara posisi di posisi ini bahwa hitam lebih baik, tetapi setelah kuda dibuat menutup ke E5 bahwa counter attack dilakukan oleh Anes Giri, dan Anes Giri pun menemukan opsi terbaik teman-teman. Dan di dalam posisi ini dipilihlah H4. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, di dalam posisi ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh hitam? Salah satunya ialah dengan menteri ke E5. Karena cukup fatal ya memukul kuda, karena jelas ini akan skakmat menteri ke H8. Sehingga tentunya opsi terbaik dengan menteri menutup. Maka apa yang harus dilakukan karena ke depan sudah bisa memukul kuda? Pertukaran menteri terjadi, kuda memukul kembali. Maka gajah memukul pion juga melindungi kuda, maka ada F6. Gajah ke E3, benteng ke C3 saat ini, gajah ke F4, maka benteng ke A3 menggerogoti ke depan, dan tidak mungkin juga gajah memukul pion, karena memukul pion salah satu gajah juga akan tumbang. Namun rupanya kita akan melihat bedanya secara signifikan. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen mencoba dengan kuda ke E5 menutup, maka H4 ada langkah mematikan teman-teman dengan menteri ke B8. Di mana juga ancaman skakmat ke depan, sehingga menteri ke F8 ada balasan F6 skak. Lihat teman-teman, diterima maka menteri akan hilang. Dan juga apabila di dalam posisi ini kuda ke G6 adalah saran dari komputer, tetap pion menerima teman-teman dengan ide raja memukul kuda, karena ke depan apabila dilakukan skak, di sini raja sudah bisa memukul pion, masalahnya pion memukul pion akan promosi ke depan. Menteri menerima, menteri ke H8 skak, raja ke G6, gajah ke D3 skak. Benteng menutup dimakan saja, jelas di dalam posisi bahwa putih unggul satu perwira. Namun tentunya karena juga waktu sudah cukup mepet, kita kembali ke partai aslinya. Anes Giri melanjutkan dengan H4, tentunya juga langsung mengepin sehingga diterima membuka gajah melindungi kuda. Di sini F6 dimainkan, pertukaran pion terjadi, menteri ke B8 juga ancaman skak, dan di dalam posisi ini memang juga cukup kaget mungkin. Menteri ke F6 dimainkan, dan jelas setelah menteri ke G8 skak,
di sini juga bahwa Magnus Carlsen menyerah. Tetapi sebelumnya teman-teman, kemanapun apapun yang dilakukan oleh hitam, tetap bahwa kualitas putih lebih baik. Semisal Montri ke F8 salah satu opsi menawarkan pertukaran Montri, maka gajah memukul pion dan kuda juga akan selamat ke depan. Dan di sini pun dengan adanya pion bebas bahwa tetap bahwa putih lebih baik. Namun di dalam posisi dipilih tentunya dengan Montri ke F6, dan setelah Montri ke G8 skak, Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Ia menyadari satu-satunya memukul kuda, tetapi memang peta ini dikontrol teman-teman, tetapi tidak menyadari adanya kombinasi gajah memukul pion skak, memaksa tentunya Montri menerima, sehingga tiada lagi perlindungan terhadap petak H8, Montri ke H8, dan ini pun skak mat. Kita lihat bagaimana powerfulnya pion yang ada di F5. Luar biasa teman-teman, bagaimana permainan dari Magnus Carlsen menghadapi Anish Giri di street game atau permainan di jalanan bermain catur yang cukup asik teman-teman, bersamaan dengan momen FIDE kandidat kemarin yang berlangsung di Spanyol atau di Madrid. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada lagi saran atau request dari Anda ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Baiklah teman-teman, salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.